bersalaman. Musafah. Apa dalilnya? Nggak tanggung-tanggung. Al-Bukhari, ini hadis Muslim, yang ini Al-Bukhari. Dua-duanya kitab paling sahih. Paling sahih dalam rujukan referensi di masalah fikih bila mengacu kepada hadis. Di Al-Bukhari nomor hadis 3360, 3360. Rawinya sahabat Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Statusnya sahih hadisnya. Awas hati-hati. An Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsana, telah menyampaikan kepada kami, nyambung ke Imam Al-Bukhari, riwayat dari sahabat bernama Yazid bin Al-Aswad, semoga Allah meridai kepada beliau, annahu shalla as-subha ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas. Fafaran nasu ya'khudhuna biyadihi fayamsahuna biha wujuhahum. Tiba-tiba setelah sholat itu, kemudian orang-orang mulai bergerak, menyalami Nabi SAW. Bahkan setelah salaman itu, kemudian mereka mengusapkan ke wajah mereka. Fa'akhadtu biyadihi famasahtu biha wajhi. Maka aku pun gak ingin ketinggalan. Aku ambil tangan Nabi, aku cium tangannya. Maaf, aku salami beliau, kemudian aku usapkan ke wajahku. Aku gak mau ketinggalan. Hadisnya sahih di Al-Bukhari. Ini ada dua hal nih. Yang pertama zikir, yang kedua adalah salaman. Nah sekarang persoalannya, bagaimana menempatkan dua hal ini dalam praktek setelah sholat. Mana yang didahulukan? Apakah salamannya? Apakah zikirnya? Karena kalau kita mengandung kepada dua dalil ini, dua-duanya dipraktikkan, nggak ada yang bisa dipersalahkan. Pasca sholat, ada orang mau salaman, ada dalilnya. Pasca sholat, langsung zikir, ada dalilnya. Nah, kaidah mengatakan, jika dua hal bertemu dalam amalan yang terlihat seperti tidak sama, maka kumpulkan dalil-dalil itu, cari petunjuknya untuk mengarahkan mana yang kemudian kita praktekkan lebih dulu atau lebih kuat dibanding satu dengan yang lainnya. Kaidah ini disebut dengan al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u, kumpulkan semua dalilnya. At-taufiq, cari solusi dari pengumpulan ini. Kemana ini? Bagaimana cara memahaminya? Mana yang didahulukan? Apakah zikir dulu? Atau salaman dulu? Atau zikir sambil salaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Kan? Mana yang didahulukan? Saya ingin kedua-duanya supaya afdal. Kita lihat teman-teman sekalian. Mana yang biasa diamalkan oleh Nabi supaya semuanya berlangsung dengan tertib. Setelah dikumpulkan seluruhnya, Allah diketahuilah kemudian. Dalam dua hal. Pertama, siyak. Siyak. Dari segi konteks katanya, bahasa-bahasa hadisnya menunjukkan bahwa amaliyah zikir didahulukan dibandingkan dengan amaliyah musafahah. Dari mana diketahuinya? Karena redaksi-redaksi zikir itu seringkali menggunakan huruf fa. Bahkan tanpa huruf ataf, huruf pengikut, ya, huruf penghubung. Langsung fa itu menunjuk kepada sesuatu dengan suatu aktivitas yang cepat. Kalau dalam ilmu nahwu disebut harfu rabitin, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Tuh, paham? Harfu atfin, huruf penghubung, rabitin yang menghubungkan baina syai'aini di antara dua aktivitas. Bila hududin, tanpa jeda. Dia ada aktivitas pertama, ada aktivitas kedua. Antara satu dengan dua itu dilakukan aktivitas yang kedua tanpa jeda dari yang pertama. Nah, kalimat-kalimat zikir itu pakai fa. Silahkan cek dari Quran saja, Quran surah 4 ayat 103. Perhatikan kalimatnya. Fa'idha qadaitumus salata fadhkurullah. Pakai fa. Fa'idha qadaitumus salat, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhkurullah, cepat zikir. Antara selesai salat dengan amaliyah zikir pasca salat, itu cepat amalannya. Jadi begitu selesai salam, selesai Anda jeda sebentar, langsung astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau pengen dipadukan dengan doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Antara yang pertama salam dengan yang kedua kemudian berzikir itu pakai fa, berlangsung cepat tanpa jeda. Nah, ini kalau antum belajar ilmu nahwu masuk kepada bab ataf, kemudian diketahui ada huruf fa, maka kalau Anda baca Al-Quran, baca hadis, menemukan di antara dua aktivitas pakai fa, artinya tidak ada aktivitas lain yang menghalangi. Contoh lain, buka Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38-39. Saya ingin tunjukkan aktivitas amalan Nabi Zakaria ketika beliau sholat, berdoa dalam sholat. Bagaimana antara jawaban dengan doa dikabulkan oleh Allah. Perhatikan, Nabi Zakaria berdoa, mohon kepada Allah. Ayat 38 di Quran surah ketiga Ali Imran. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Ya Allah, mereka katakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka vonis secara medis istriku mandul menopause, maaf. Dan aku pun divonis sudah sepuh. Fisiknya letih, rambut memutih. Mereka katakan nggak mungkin punya keturunan. Maka mohon ya Rabb, buktikan pada mereka, engkau yang tidak punya batas. Aku hanya minta darimu. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Perhatikan, baru selesai berdoa, tiba-tiba ayat 39 yang mengatakan, fanadatul malaikah. Pakai fa. Selesai berdoa, langsung turun malaikat mengabarkan. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Anda bayangkan? Kebayang? Belum saya sampaikan, Pak. Bagaimana bisa kebayang? Ya. Baik, belum selesai salatnya, belum selesai, masih berdiri, baru selesai doa, salatnya belum salam. Baru selesai berdoa, tiba-tiba langsung turun jawaban. Antara berdoa dengan jawaban enggak ada jeda. Enggak ada jeda. Langsung turun, fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, namanya langsung dari Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul secara medis, maka Allah membuktikan lahir hidup. Tidak ada yang mustahil bagiku. Nah, antara jawaban dengan doa sebelumnya berlangsung cepat. Contoh lain, praktek hadis. Misal di An-Nasa'i, ya, ketika Anda mengangkat tangan, kemudian angkat tangan Anda, lalu letakkan fawadoa pakai fa, fawadoa yadahul yumna alal yusra, maka cepat letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Di begitu takbir, Allahu Akbar. Ini antara mengangkat dengan meletakkan, nggak ditemukan gerakan lain. Jadi cepat letakkan aja langsung. Yang telapak yang kanan, letakkan di punggung yang kiri. Letakkan. Antara mengangkat dengan meletakkan, tidak ditemukan jeda yang lain. Maka dari itu, kalau misalnya ada yang melakukan gerakan lain, ini patut dipertanyakan. Walaupun kita tidak harus langsung menyalahkan. Cuma kita tanyakan dalilnya. Misal, nggak enak Ustadz nah, sama Allah nggak sopan. Ya, kurang baik seperti itu. Kiri kan nggak bagus, kanan lebih bagus. Jadi kalau bertakbir, dahulukan kanan dulu, baru kirinya masuk setelah itu. Allah. Kan? Kirinya masuk, ini kadang kaki naik dikit gitu kan. Nah, yang seperti ini, bagaimana statusnya? Nah, sulit menemukannya karena secara bahasa, kalimatnya menggunakan fa. Angkat, gak usah diputar, langsung simpan. Makanya dalam status yang seperti ini, jangankan di hadis sahih, hadis palsu pun gak ditemukan. Serius, pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini, saking jelasnya. Paham ya? Nah, sekarang kalau sudah paham, lihat sini. Untuk amaliyah zikir pasca sholat itu menggunakan fa. Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang musafahah pasca sholat pakai thumma. Thumma kalla saya. Thumma kalla. Thumma. Nah, ini kita pentingnya belajar ilmu bahasa begini. Ini fa, ini thumma. Sedangkan thumma itu harfu atfin rabitin baina syai'aini ma'a hududin. Ini dia bedanya. Huruf ataf yang menyambungkan antara dua peristiwa, satu dengan yang kedua, atau bahkan selanjutnya, ada jeda di antara dua peristiwa itu. Kalau jedanya agak sedikit lumayan, sedang ke panjang, pakai thumma. Kalau jedanya singkat atau sedikit bersamaan, pakai waw, wa. Ya. Dhahaba Muhammad ila jami ar-Rahman wa Ahmad. Muhammad pergi ke Masjid Ar-Rahman, kemudian Ahmad ikut. Jedanya sedikit, bahkan mungkin bisa bergandengan, tapi Muhammad lebih duluan. Kalau kayak katakan, dhahaba Muhammad ila jami ar-Rahman fa Ahmad. Masya Allah.
Muhammad pergi ke Masjid Ar-Rahman, fa pakai fa Ahmad, itu ngikut dua-duanya bersamaan. Gak ada jeda. Tapi kalau pakai thumma, zahaba Muhammad ila Jami Ar-Rahman, thumma Ahmad. Muhammad pergi duluan, setelah 10 menit datang Ahmad. Setelah 15 menit datang Ahmad. Atau setelah 5 menit datang Ahmad. Paham di sini? Nah, kalimat zikir di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 3360 itu, riwayat sahabat Yazid ibnu Al-Aswad, itu kalimatnya menggunakan thumma. Thumma tharan nasu ya'khudhuna biyadihi fayamsahuna biha wujuhahum. Maka setelah sholat itulah, saya menyaksikan banyak orang-orang kemudian mendekati Nabi, mengambil tangannya, bersalaman dengan Nabi, kemudian mengusapkan ke wajah mereka. Saya pun tidak ingin ketinggalan. Fa'akhadtu biyadihi famasahtu biha wajhi. Aku pun kemudian mengambil tangan Nabi, menyalaminya dan mengusapkan ke wajahku. Teman-teman sekalian, kalimatnya yang pertama menggunakan thumma. Thumma orang-orang pasca itu mendatangi Nabi. Ya, lihat. Ketika menggunakan kalimatnya thumma ini menunjukkan aktivitas bersalaman, ada jeda itu dilakukan setelah salam. Kalau kita kumpulkan, itulah yang disebut dengan taufik. Taufik. Itu petunjuknya. Maka kalau Anda ingin kemudian rapikan antara amaliyah zikir dengan amaliyah salaman, bisa Anda runtutkan. Apa runtutannya? Susun. 1. Setelah sholat, zikir dulu. Bagaimana zikirnya? Ini banyak turunannya. Tinggal Anda lihat kebiasaan Nabi yang mana yang duluan. Silahkan. Bisa istighfar dulu. Setelah itu berdoa. Baca ayat-ayat Quran. Bertahlil, bertahmid, bertasbih. Boleh. Beres, tuntas misalnya. Anda saling bersalaman. Boleh. Paham di sini? Jadi dua-duanya sunnah Nabi. Kita tempatkan sesuai dengan runtutannya. Tapi kalau ada orang ingin mendahulukan salaman pun, Anda tidak bisa menolak. Karena ada dalilnya. Tidak bisa kemudian kita persalahkan. Cuma barangkali yukhalifu tartib. Dia tidak mengikuti tertib susunannya. Cuma di poin itu saja. Dan tidak melahirkan dosa. Ya, jadi kalau misalnya antum sedang zikir, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang mengulurkan tangan untuk bersalaman karena belum paham. Belum tahu tentang ini. Maka apa yang mesti dilakukan? Berikan dakwah dengan hikmah. Salami dulu aja. Salami. Dan tidak usah kemudian diucapkan kalimat-kalimat yang membuat dia juga paham. Astagfirullah. Astagfirullah. Apalagi kemudian dengan saling mencelaknya. Bapak tahu gak Pak, sunnah Nabi itu setelah salat bukan salaman Pak. Zikir, istighfar Pak, istighfar. Cari masalah. Atau bahkan mendiamkan. Astagfirullahaladzim. Nyalamin tuh. Sini, bangun. Tum samping. Kita selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nengok sana, jangan nengok sini. Ada saya nengok sana, antum nengok sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Astagfirullah. Salaman. Nah, mau nyalamin nih. Tar dulu. Ini. Saya sedang zikir. Astagfirullah. Ayo salaman. Tuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Kan gak enak. Yang ini udah begini. Yang ini cuman begini. Hah? Dan ini pada akhirnya melahirkan hal yang lebih parah lagi. Maaf, salaman sunnah. Zikir sunnah. Tapi berselisih haram. Silakan. Sunnah itu paling tinggi 75%. Haram dosanya 100%. 100%. Jadi kalau Anda berzikir dapat 75%. Tapi Anda kemudian memancing perselisihan. Kemudian melahirkan hal yang dilarang oleh Quran. Dosa Anda 100%. Saya mau tanya pada Anda, 75 dengan 100 banyak mana? 100. Jadi Anda masih minus 25%. Paham? Nah, jadi kalau Anda ingin dakwahi setelah itu, begitu selesai, salami dulu saja. Setelah itu teruskan zikirnya, begitu selesai, Anda masuk kemudian pada orang itu dengan bertanya. Bapak, tadi waktu saya zikir, Bapak bersalaman. Masya Allah, terima kasih Pak. Ya, saya mendapat ilmu baru dari Bapak. Cuma saya ini dapat keterangan Pak, begini nih. Ini yang satu zikir, yang satu salaman. Menurut Bapak mana yang didahulukan? Enak nanyanya. Dan yang langsung diceramahin, Pak. Bapak kan barusan dari selaman. Saya sih sengaja nyalamin Bapak aja. Cuman besok-besok jangan begitu, Pak. Dahulukan zikir dulu. Gak bagus kayak gitu, Pak. Gak tertib. Kan wudu juga tertib, sholat juga tertib. Masa Bapak setelah sholat tidak tertib? Orang itu akan malas. Kumaing, weh. Keluar deh. Kalau sudah begitu repot, siawani aing siun. Ya.
Udah. Paham? Jadi masuk dengan cara yang indah, pakai hikmah. Pak, bagaimana ini, mana yang paling duluan nih? Ah, kalau bapak mah biasa dahuluin salaman. Kalau ada zikir nggak apa-apa. Oh baik, besoknya datang lagi. Pak, saya baca ini pak. Ini juga ada ceramah nih. Ustadznya Ustadz Adi. Siapa tuh Ustadz Adi? Cari. Ah pak, pokoknya ini nih. Ini beliau seperti ini pak. Bagaimana menurut bapak? Gak apa-apa. Tanya. Beliau lihat. Besok-besok. Begitu sholat di sampingnya, Anda nggak disalamin lagi. Begitu selesai zikir, bangkit. Saya sudah tahu mana sekarang urutannya. Kan indah suasananya. Nyalahin juga enggak, ngeguruin juga enggak. Tapi semuanya enak, bisa dilakukan dengan baik. Dan dua-duanya ada. Dan musafah itu pada asalnya dari kata safaha yusafihu. Safaha itu asal katanya dari kata safhun, safahun. As-safhu. Safhu itu pada asalnya adalah melepaskan sesuatu yang terikat atau sesuatu yang lapang. Lapang. Jadi kalau orang bicaranya lapang, tidak ada jeda, tidak ada sekat, itu disebut dengan fasohah. Fasohah, bicara yang lapang, seakan-akan gak ada sekat. Ya, kalau orang punya sekat dalam dirinya, punya sesuatu yang bermasalah, kemudian setelah itu dia ingin lepaskan ikatannya sehingga lapang keadaan hatinya, maka disebut dengan safaha. Kalau ingin saling melapangkan disebut dengan safaha, pakai alif, yusafihu musafahatan. Kenapa salaman disebut dengan musafaha? Karena Nabi ingin memberikan pesan, bukan salaman biasa. Tapi salaman itu kalau dilakukan dengan benar, bisa melepaskan sekat-sekat yang mungkin terjadi di antara dua orang, satu dengan yang lainnya. Maka muncullah hadis di Abu Daud itu, termasuk di riwayat At-Tirmidzi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu, berjumpa dimanapun, kapanpun. Mau setelah sholat, mau sebelum sholat, mau di kantor, mau di masjid. Kemudian dia bersalaman. Bersalamannya dengan bermusafahah. Maka Masya Allah, begitu salaman, kalau ada sekat-sekat di antara keduanya, begitu salaman dia lapang, maka sebelum dia berpisah, saat tangan berjabat itu, Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah terjadi di antara keduanya. Itu, hadisnya sahih. Ingat, cuman dosa ya yang diampuni, hutang tetap. Tapi cara salamannya juga salaman yang melepaskan persoalan, bukan salaman yang menambah masalah lagi. Satu wajah ke barat, satu ke timur. Ya, jalan. Kalau seperti itu nambah masalah. Kadang-kadang Allah itu Masya Allah memberikan hidayah lewat sesuatu yang indah tanpa sadar. Anda punya masalah, nggak ketemu di masjid, tiba-tiba mendapatkan undangan yang sama di satu tempat. Terus duduknya sampingan lagi. Tiba-tiba ketemu misalnya di pusat perbelanjaan. Dipaksa tuh untuk menyelesaikan persoalan. Supaya nggak dibawa lagi di hadapan Allah di hari kiamat. Selalu ada jalan begitu. Jadi kalau antum pernah punya masalah dengan orang, berjumpa dalam bahasa manusia secara kebetulan, sebetulnya nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang tidak sengaja. Itu Allah arahkan pada sesuatu yang dengan itu bisa menguatkan kembali nilai kebaikan dan memupus hal-hal yang tidak baik sebelumnya. Kalau jalinannya baik, pernah berjumpa, nggak ada masalah, itu tandanya mempererat silaturahim. Tapi kalau punya masalah, cepat datangi. Musafah, sampaikan. Ketika Anda salaman, seakan-akan sekat itu hilang. Tiba-tiba senyum, seakan tidak terjadi apa-apa. Ya. Indah gitu ya. Paham?